Dulu aku kira bahagia itu sesuatu yang datang kalau semua masalah selesai. Kalau finansial aman, hubungan stabil, karir jelas, tubuh sehat. Ternyata bukan begitu. Aku sadar satu hal yang mungkin sedikit terdengar pahit. Kadang yang bikin hidup terasa berat itu bukan situasinya, tapi cara kita menyimpannya di kepala. Kita tuh sering banget duduk lama di dalam pikiran kita sendiri, mengulang kejadian, mengulang kesalahan, mengulang rasa sakit, dan semakin kita ulang, semakin besar rasanya. Padahal pikiran itu seperti taman. Apa yang kita tanam, itulah yang tumbuh. Kalau setiap hari kita siram rasa kecewa, rasa iri, rasa takut gagal, ya jangan kaget kalau yang tumbuh adalah kecemasan. Tapi kalau kita mulai melatih diri untuk mencari hal kecil yang baik, sekecil apapun itu, kita sedang menanam sesuatu yang berbeda. Masalahnya, itu nggak instan. Awalnya terasa aneh, seperti membohongi diri sendiri. Misalnya kita lagi sedih, tapi kita tetap keluar jalan kaki. Kita tetap olahraga. Kita tetap kerja dengan fokus. Kita tetap ketemu orang yang bikin kita ketawa. Rasanya kayak pura-pura kuat. Tapi sebenarnya, kita sedang melatih otak kita keluar dari pola lama. Karena jujur aja, kita punya kebiasaan menikmati drama batin sendiri. Kita bilang kita nggak suka sedih, tapi kita terus memutar ulang hal yang bikin sedih. Kita bilang kita nggak suka cemas, tapi kita terus memikirkan hal yang bahkan belum terjadi. Dan itu menguras energi lebih dari yang kita kira. Aku juga pernah di fase bangun pagi rasanya berat banget. Belum apa-apa, pikiran udah lari ke semua tanggung jawab. Semua kemungkinan buruk, semua bagaimana kalau. Tubuh belum bergerak, tapi pikiran udah capek. Dan waktu itu aku sadar, aku gak bisa terus hidup seperti ini. Jadi aku mulai melakukan hal sederhana. Aku kasih jeda untuk pikiranku. Bukan liburan mahal atau mewah, cuma 15-20 menit tanpa distraksi. Kadang cuma duduk, kadang jalan kaki tanpa buka HP, kadang pasang musik dan bener-bener denger liriknya. Ternyata pikiran itu butuh ruang kosong. Kalau kita terus isi dengan notifikasi, berita, opini orang, kita nggak pernah benar-benar dengar suara kita sendiri. Dan satu hal lagi yang aku pelajari tentang kecemasan, banyak dari itu muncul karena kita mencoba mengontrol sesuatu yang bukan wilayah kita. Kita ingin memastikan masa depan aman, ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana, padahal hidup nggak pernah kasih jaminan seperti itu. Yang bisa kita kontrol cuma tindakan hari ini. Sisanya adalah wilayah yang memang bukan milik kita. Semakin aku menerima itu, semakin ringan rasanya. Bukan berarti aku jadi gak peduli, tapi aku berhenti menghabiskan energi pada hal yang gak bisa aku ubah. Dan soal ekspektasi, ini penting banget. Kalau kita terus berkata dalam hati, aku gak cukup pintar, aku pasti gagal, ini pasti gak berhasil, kita lagi melatih diri kita untuk kalah sebelum mulai. Tapi kalau kita mulai berpikir, mungkin ini bisa berhasil, aku akan belajar. Kalau gagal pun aku dapat pelajaran. Kamu sedang memberi dirimu ruang untuk tumbuh. Hidup seringkali mengikuti cerita yang paling sering kita ulang. Lalu tentang masalah. Masalah itu bukan tanda hidup kita udah rusak. Masalah itu bagian dari hidup. Dan hampir selalu ada solusi. Tapi solusi jarang muncul saat kita panik. Solusi datang saat kita cukup tenang untuk melihatnya. Makanya kadang kita butuh jarak dari kesibukan, butuh nulis, butuh berpikir, butuh doa, butuh jalan sendirian. Dan saat ide kecil muncul, jangan remehkan, tapi catat. Kadang perubahan besar lahir dari satu pemikiran kecil yang kita anggap sepele. Terakhir, soal patah hati dan kehilangan. Ada fase di mana kita memang harus sedih. Gak semua rasa sakit bisa langsung kita ubah jadi motivasi. Tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai kesedihan itu jadi identitas.
Kembali ke rutinitas pelan-pelan. Kembali ke tujuan. Kembali ke tubuh kita, kesehatan kita. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memastikan hidup kita tetap berjalan. Karena pada akhirnya, merasa bahagia itu bukan tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang kemampuan kita mengelola pikiran kita sendiri. Dan itu latihan, setiap hari, sedikit demi sedikit. Kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin ada sesuatu dalam hidupmu yang sedang berat. Dan aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian. Kalau kamu mau, tulis di komentar satu hal yang sedang kamu perjuangkan sekarang. Gak perlu detail, satu kata pun cukup. Dan kalau konten seperti ini bikin kamu merasa sedikit lebih tenang, kamu bisa subscribe. Kita pelan-pelan belajar jadi versi diri yang lebih kuat, tanpa harus pura-pura baik-baik saja.